Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai KTI yang telah kami buat dengan tema komunikasi dan kepemimpinan. Dan topik yang kita ambil adalah analisis pentingnya peran komunikasi dan keterampilan public speaking dalam kepemimpinan organisasi mahasiswa. Kami dari kelompok 5, Bahasa Indonesia, kelas 31. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada saya, yaitu Heradian Marcella dengan NRP 50192211149. Dilanjut oleh teman saya. Lalu dengan saya Muhammad Fajri Ramadan dengan ERP 5019221129. Lalu ada saya, Alfian Zadan Rizky, dengan NRP 50192211117. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rosi dengan NRP 50192211105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abdillah dengan NRP 501-922-1111. Saya Muhammad Erofinas Rasulullah, NLP 5019221123. Dan satu teman kami lagi bernama Sindu Prayatayoda Saija dengan NRP 50192211132. Pada kesempatan kali ini beliau tidak sempat hadir karena berhalangan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan pada KT yang telah kami buat, kami akan memaparkan abstrak kita terlebih dahulu. Yang pertama, menjalankan sebuah organisasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dari semua hal yang ada dalam sebuah organisasi, ada satu hal yang paling penting yang dapat menyatukan semua aspek untuk mencapai satu visi dalam organisasi, yaitu seorang pemimpin yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan pemimpin secara efektif. Maka dari itu, kami akan menjelaskan tentang konsep komunikasi dalam organisasi dan gaya kepemimpinan berdasarkan banyak konsep yang tersedia. Untuk memiliki pemahaman yang utuh tentang konsep komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam organisasi ini, kita juga perlu mempelajari mata pelajaran lain seperti ekonomi, hukum, operasi perusahaan, dan psikologi untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin. Untuk pendahuluan, komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena tanpa komunikasi, seseorang tidak dapat menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial. Seorang pembicara publik adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang dan menyampaikan informasi menarik di depan banyak orang yang tentunya membutuhkan keterampilan tertentu. Menurut para ahli, organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih dalam suatu kelompok tertentu yang dibentuk untuk bekerja sama guna mencapai satu atau lebih tujuan yang telah ditetapkan. Dan organisasi adalah wadah yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi ini tidak lain adalah untuk mencapai saling memiliki rasa pengertian bagi organisasi yang memahami bahwa komunikasi merupakan bagian integral dari perencanaan, penelitian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi. Melalui komunikasi intraorganisasi, anggota organisasi juga dapat saling memahami, dapat mudah untuk berbagi ide dan bertukar pikiran, serta bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Dan adanya tujuan komunikasi dalam suatu organisasi ini adalah untuk membentuk rasa saling pengertian sehingga dapat menyatukan kesamaan kerangka acuan dan kesamaan bidang pengalaman di antara para anggota organisasi tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ini adalah analisis gap. Analisis kesenjangan kepemimpinan merupakan analisis yang dilakukan untuk memperbaiki struktur kepemimpinan suatu organisasi. Merakit dan merawat tim manajemen organisasi bukanlah tentang kesempurnaan. Ini semua tentang kemajuan. Tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Oleh karena itu, setiap anggota tim manajemen harus mempertajam keterampilan kepemimpinan mereka. Dan dalam kebanyakan kasus, kesenjangan kepemimpinan tidak diperhatikan dalam suatu organisasi. Sampai ada krisis atau proyek keluar jalur. Segalanya tampak baik-baik saja dan bekerja dengan baik, bahkan ketika ada kesenjangan kepemimpinan.
tetapi masalah membuatnya lebih jelas. Analisis kesenjangan kepemimpinan adalah proses pelaporan yang digunakan untuk meningkatkan proses dalam berbagai industri. Pada akhirnya, analisis kesenjangan kepemimpinan yang kuat memungkinkan manajer dan pemimpin proyek untuk menentukan di mana bisnis mereka dan di mana mereka ingin berada. Analisis kesenjangan kepemimpinan membandingkan keadaan organisasi saat ini dengan keadaan atau tujuan ideal. Ini menggarisbawahi kelemahan dan peluang untuk perbaikan. Ini membantu Anda mengetahui apa yang harus diperbaiki, dihapus, atau ditingkatkan untuk membawa perusahaan Anda ke tingkat berikutnya. Anda mungkin memiliki gagasan untuk memajukan organisasi sebagai pemimpin. Dengan cara yang sama, pekerja Anda mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Lalu ada tujuan. Berikut tujuan dilakukannya pembahasan terkait rumusan masalah yang telah dijelaskan. Yang pertama, mengetahui bagaimana kaitan antara komunikasi dengan kepemimpinan. Kedua, membuktikan apakah komunikasi merupakan faktor keberhasilan dalam kepemimpinan. Ketiga, mengetahui tujuan seorang pemimpin suatu organisasi mahasiswa harus memiliki keterampilan berkomunikasi atau public speaking. Keempat, menganalisa apakah benar organisasi mahasiswa yang baik dilandasi oleh keterampilan gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi. Kelima, mengetahui bentuk-bentuk proses berkomunikasi yang baik dalam suatu kepemimpinan. Oke, akan saya lanjutkan dan saya akan menjelaskan manfaat. Adapun manfaat dari karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang hubungan komunikasi dengan kepemimpinan. Yang kedua, membuktikan hasil bahwa komunikasi memang merupakan faktor keberhasilan dalam melakukan suatu kepemimpinan. Dan yang ketiga, memberikan wawasan mengenai pentingnya keterampilan berkomunikasi atau public speaking sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, memberikan ilmu untuk membangun organisasi mahasiswa dengan menciptakan karakter pemimpin yang memiliki gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan yang baik. Dan yang kelima, memberikan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk proses berkomunikasi yang baik dalam suatu kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada tinjauan pembahasan. Apa kaitan antara komunikasi dan kepemimpinan? Apakah komunikasi mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan suatu kepemimpinan? Mengapa seorang pemimpin harus memiliki keterampilan berkomunikasi atau public speaking? Apakah gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi seorang pemimpin sangat berperan dalam membangun organisasi mahasiswa yang baik? Dan yang terakhir, bagaimana proses komunikasi yang baik dalam kepemimpinan? Analisis hubungan komunikasi dengan kepemimpinan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Kepemimpinan berasal dari suatu kata pemimpin, yang berarti seorang atau sesuatu yang memimpin. Maka hubungan komunikasi dan kepemimpinan ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan pekerjaannya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen, dan konflik serta proses-proses organisasi lainnya. Lalu selanjutnya, keterampilan berkomunikasi atau public speaking dalam kepemimpinan. Yang pertama, listening. Kita sebagai kepemimpinan itu menjadi komunikator yang baik, pentingnya untuk menjadi pendengar yang baik juga. Terus yang kedua ada open mindless. Sampaikan pesan Anda dengan kata-kata sedikit, mungkin. Jangan gunakan kata-kata pengisi dan langsung ke intinya. Terus yang ketiga itu ada body language. Penting untuk bagi seorang pemimpin untuk melatih bahasa tubuh yang baik, maupun itu dengan kontak mata, menggunakan gerakan tangan, dan memperhatikan nada suara
saat berkomunikasi dengan teman-temannya atau sesama coworker. Terus yang keempat ada confidence. Percaya diri dengan apa yang Anda katakan dan dalam interaksi komunikasi Anda dengan orang lain itu. Dengan percaya diri sendiri bisa mudah untuk mempertahankan kontak mata juga, pertahankan posisi tubuh dengan rileks dan berbicara dengan singkat. Dan yang terakhir adalah conscience. Adalah perhatikan lawan kata kamu, hormati dia, pendapat mereka, dan jangan pernah memandangkan mereka untuk tidak setuju dengan uh, uh, itunya Anda. Lalu, ada analisis gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi yang baik dalam berorganisasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa komunikasi kepemimpinan yang efektif memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif. Artinya, komunikasi kepemimpinan yang efektif mempengaruhi persepsi dan pandangan anggota organisasi mengenai kinerja dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, komunikasi kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal. Gaya kepemimpinan juga yang terbaik, apakah itu gaya kepemimpinan satu terbaik atau gaya kepemimpinan kondisional terbaik, bergantung pada asumsi tentang siapa pengaruh. Komunikasi yang efektif diakui sebagai aktor penting dalam kepemimpinan yang sukses. Karena tanpa komunikasi yang tepat dalam suatu organisasi, kegiatan yang direncanakan kemungkinan besar atau tergelincir. Komunikasi juga sangat penting bagi para pemimpin karena pemandu mempengaruhi dan mengarahkan dan memotivasi seluruh anggotanya untuk melakukan tugas dan kegiatan mereka untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dengan demikian, komunikasi yang efektif oleh para pemimpin merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Lalu, ada gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi pemimpin terhadap organisasi. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ada gaya kepemimpinan di mana pemimpin menjadi pusat otoritas tinggi atas semua keputusan. Dengan ini, kepemimpinan ini orang secara struktural berada di bawah pemimpin tersebut, tidak memiliki hak atau kesempatan untuk menyampaikan sebuah masukan, ide, dan opini. Terus yang kedua, ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini merupakan gaya kepemimpinan yang hampir sama dengan sistem politik demokrasi, di mana gaya kepemimpinan yang memberi keleluasan kepada para anggota dan bawahannya. Terus yang ketiga, gaya kepemimpinan bersyarat. Gaya ini adalah tentang meningkatkan kesiapan kinerja secara keseluruhan dengan mengantisipasi potensi perubahan kondisi, baik secara internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi keuntungan. Ini bukan gaya kepemimpinan, tetapi pendekatan yang dimodelkan untuk membangun sebuah kinerja tinggi, sambil mengakui bahwa perubahan itu konstan dan bahwa semua sistem pada dasarnya mengatur pada diri sendiri. Lalu, gaya komunikasi untuk organisasi seperti gaya verbal, non-verbal, dan lisan. Lalu, bagaimana mengidentifikasi keterbatasan melalui analisis kesenjangan kepemimpinan? Dengan cara mengadakan pertemuan para ahli dan konsultan. Yang kedua, ada gunakan alat penilaian. Yang ketiga, libatkan karyawan Anda secara anonim. Yang keempat, melakukan pemeriksaan rutin terhadap struktur kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah lakukan penilaian secara berkala. Lalu, bagaimana sih melakukan analisis kesenjangan kepemimpinan? Yang pertama adalah tinjau strategi organisasi, kemudian identifikasi keadaan masa depan yang ideal, kemudian putuskan apa yang Anda inginkan untuk organisasi, temukan kesenjangan analisa solusi, kemudian buat dan terapkan rencana untuk keberlanjutan, kemudian berinvestasi dalam pelatihan kepemimpinan, lalu terakhir lakukan evaluasi organisasi. Kemudian apa saja hambatan untuk menjembatani kesenjangan kepemimpinan? Yang pertama adalah kurangnya tujuan dan sasaran. Kemudian gagasan kepemimpinan yang sudah usang. Yang ketiga, struktur kepemimpinan yang salah. Keempat, kemunduran teknologi dan digital. Dan yang terakhir adalah kurangnya karyawan yang fleksibel.
Di sini terdapat keuntungan melakukan analisis kesenjangan kepemimpinan. Yang pertama, memastikan bahwa persyaratan proyek terpenuhi. Yang kedua, membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti produk dan layanan yang Anda tawarkan atau keunggulan kompetitif Anda. Dan yang ketiga, membantu memberikan wawasan tentang area yang lemah. Yang keempat, membantu pengungkap perbedaan antara persepsi dan kenyataan. Dan yang kelima, membantu untuk mengidentifikasi area terbaik untuk memfokuskan energi dan sumber daya kita. Dan yang terakhir, memberikan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Poin pertama yaitu komunikasi dan kepemimpinan saling terkait dalam sebuah organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, kegiatan organisasi tidak akan berjalan sesuai rencana. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membimbing dan mempengaruhi anggota organisasi. Yang kedua, terdapat beberapa faktor penting dalam meningkatkan keterampilan komunikasi kepemimpinan, seperti mendengar dengan aktif, menyampaikan pesan secara ringkas, menggunakan bahasa tubuh yang baik, memiliki kepercayaan diri, dan bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan bersyarat memiliki karakter dan dampak yang berbeda. Gaya komunikasi pemimpin meliputi komunikasi verbal, nonverbal, dan lisan. Dan yang keempat, komunikasi yang baik dalam kepemimpinan mempengaruhi persepsi dan kinerja anggota organisasi. Pemimpin perlu membangun komunikasi efektif untuk menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif dan mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, pemimpin yang efektif memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, mampu merangsang partisipasi anggota dan menjadi role model bagi pemimpin potensial di masa depan. Komunikasi dan kepemimpinan saling mempengaruhi dalam mencapai keberhasilan organisasi. Selanjutnya, terdapat daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun tugas ini. Dan terima kasih atas presentasinya dan mohon maaf bila kami terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.